pahit, kadang manis. Atau istilah Quran, apa namanya, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan niscaya pasti kami akan menguji kamu dengan ujian yang baik dan ujian yang buruk. Hanya biasanya kalau yang baik-baik saja tidak dibilang ujian, Kak, Ibu. Sehat, seger buger, cerdas, banyak duit, karirnya maju, mobil beratnya luas, jabatan dan kedudukannya tinggi, biasanya tidak dianggap ujian. Tapi kalau sakit-sakitan, nggak punya duit, ya kan, usaha bangkrut terus, itu pilkada kalah, ya kan, terus nyalek, tumbang, itu baru dibilang ujian. Ujian itu kadang baik, kadang buruk, itu sebagai ujian yang sesungguhnya. Ya, itu dikatakan ada orang yang kami uji dengan kebaikan dan ada orang yang kami uji dengan keburukan. Contohnya Nabiullah Ibrahim, siapa itu? Sulaiman alaihissalam. Dia itu kan nabi, raja, konglomerat, teknokrat, ilmuwan. Itu Sulaiman alaihissalam. Sekarang cuma seorang manusia di dunia ini yang bisa berbicara dengan semut, binatang, Sulaiman. Dan hanya dialah yang bisa mempekerjakan jin untuk keperluannya. Apa kata Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua yang kumiliki ini karunia dari Tuhanku, Allah menguji aku. Gitu kan Sultan Sulaiman, Allah menguji aku, apakah aku tahan uji atau tidak. Dan ternyata dia tahan uji, menjadi orang yang bersyukur. Dan agar bisa semakin bersyukur, ya mohon kekuatan kepada Allah Ta'ala dalam doa yang mengucapkannya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatak, dan seterusnya. Itu. Nah, jadi Allah menguji kita. Untuk apa kita diuji? Kita lihat ayat ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Untuk apa? Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya tuh. Jadi ujian itu untuk mengetahui siapa juga yang paling hebat amalnya. Nah, para ibu dan bapak, dalam menghadapi ujian ini kita sendirilah yang akan menjawabnya. Apakah kita sukses atau tidak menghadapi ujian itu? Hanya yang jelas begini, kita lihat sini. Semakin teguh seseorang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin komitmen seseorang terhadap Islam, semakin kokoh iman dan keyakinannya, semakin mantap takwa dan tauhidnya, semakin besar kemungkinannya sukses dalam menghadapi ujian. Sebaliknya, semakin rendah imannya, semakin rendah komitmennya terhadap Islam, semakin rendah kesungguhan dan semangatnya dalam ketaatan pada Allah Ta'ala, semakin besar kemungkinannya untuk gagal dalam menghadapi ujian itu. Di situ kuncinya, Pak. Ibu. Nah, kalau tadi Ibrahim dan Ismail kan sudah ketahuan, Nabiullah pasti sukses. Kalau selain Nabiullah, belum tentu sukses. Ya kayak sekarang kan banyak kita mendapatkan, membaca, mendengar berita, ya kan, ada orang yang terjun bebas tanpa parasit, ya kan, dari lantai 10 apartemen gitu misalnya, hotel, ya kan. Kenapa? Karena dia tidak kuat menahan tekanan ujian tadi. Atau ada yang mendapat ujian sepele, kecil, secuil, seupil, diputusin pacar, bunuh diri. Itu gagal banget tuh, cuman gara-gara diputusin pacar. Emang laki-laki cuma satu, banyak laki-laki
kan gitu istilahnya. Patah tubuh hilang berganti. Terus masih lanjutan itu Bu? Patah satu tumbuh 1000. Memang dunia setahun kelor apa gitu. Bilang diskusi dia 10 orang yang lebih dari kamu saya bisa mendapatkannya. Baru itu ya kan. Tapi jangan bilang sama suami begitu. Istri juga nggak boleh, suami nggak boleh bilang sama suami. Semacam kamu 100 orang yang lebih dari kamu saya bisa. Gitu. Artinya ayo buktikan sekarang. Jadi itu Pak. Perang Batara juga apa namanya. Baik, perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh kita bahwa manusia itu semakin taat kepada perintah Allah. Nah ini semakin taat, semakin hebat, semakin iman, semakin komitmen, semakin sungguh-sungguh, ujiannya semakin banyak. Ujiannya semakin berat. Kalau gitu nggak usah nambahin iman aja dah. Kalau jemaah, bagi orang yang imannya kokoh diuji dengan ujian apapun lewat bagi dia. Gitu. Bukan jangan naikin iman. Gitu. Jadi semakin besar hebat imannya, semakin besar ujiannya. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, dari para hamba Allah ini, kata Sa'ad, siapa yang paling pedih dan paling berat ujiannya? Kata Rasul, satu, para nabi yang paling berat ujiannya kayak tadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang kedua, orang yang seperti Nabi, seperti Siti Hajar. Yang ketiga, orang-orang yang seperti mereka, umat pada umumnya, yang beriman dengan benar, itu akan dapat ujian yang berat. Tetapi bagi mereka tidak ada ujian yang berat. Ujian itu dianggap biasa-biasa saja. Kayak contohnya anak mahasiswa yang biasa belajar, tekun belajar, ya kan? Ada ujian harian, ujian semester atau mid semester biasa-biasa aja, bukan beban. Tapi mahasiswa yang belajarnya hanya mau ujian, buka bukunya cuma mau semester, ya berat lah. Buku segini dibaca semua dimasukin ke kepala Abu Singkat, jadi beban Pak, stres. Karena salah dia sendiri. Datang ke sekolah, bawa buku cuma satu, isinya gado-gado. Semua pelajaran di situ ya kan. Banyak anak yang begitu Pak. Dia kuliah, keren, mahasiswa. Cuma kalau masuk juga nggak fokus, kadang-kadang datangnya telat, atau dia juga sering absen. Ketika waktu ujian tiba, stres dia. Nah, karena stres, ambil jalan pintas, bikin contekan, taruh di kaos kaki. Itu pengalaman Pak. Begitu kalau kita ambil contohnya. Nah, di sini kita lihat, saya garis bawahi di para jemaah. Oleh karena itu, tidaklah layak bagi seseorang untuk mengharapkan karunia dari Allah Ta'ala sebelum dia tahan dan lulus dari ujian hidup yang ditimpakan kepadanya. Jangan berharap mendapat limpahan rahmat Allah yang besar kalau kita tidak pernah lulus mendapat ujian. Kenapa? Sebab rahmat Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan benar. Ini para jemaah, kita ambil contoh di sini. Ada sekelompok umat Islam yang datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah beriman. Itu mereka bilang, pede banget mengatakan kami sudah beriman. Tetapi setelah itu mereka diuji oleh Allah Ta'ala
dengan gangguan dari orang-orang kafir. Dengan ujian dari orang kafir itu mereka berkeluh kesah, mereka kesal, mereka marah, lalu mengadu kepada Rasul SAW. Para jemaah, lalu turun ayat 1-3 surat Al-Ankabut. Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamu alladziina shadaqu wa la ya'lamu al-kadhibin. Artinya, hei manusia, apakah kalian mengira bahwa apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, saya beriman, saya muslim? Tidak akan dibiarkan, pasti Allah akan mengujinya. Kenapa? Sebab ayat ini, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui mana orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang dusta dalam imannya. Pasti akan diuji. Nah, kalau ayat 313 surat Al-Ankabut ini kita kaitkan dengan Al-Baqarah 155 dengan tegas dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Pasti, niscaya, benar-benar kata Allah, kami akan menguji kamu dengan sesuatu ujian. Apa? Al-khawf, rasa takut. Banyak pak takutnya. Takut masa depan seperti apa, takut masa tua tidak ada yang ngurus. Coba coba pensiun nggak punya, anak juga begitu keadaannya takut. Punya anak gadis takut jodohnya susah, punya anak perjaka lalu sekolah takut cari kerjanya susah. Banyak rasa takut. Al-khawf, berbagai bentuk ketakutan. Wal-ju, rasa lapar karena kemiskinan. Kan miskin itu identik dengan lapar, Pak. Salah satunya. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Hartanya kurang karena berbagai sebab. Wal anfus, kekurangan jiwa, yaitu kematian orang yang dicintai. Wa thamarot, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, kata ayat itu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, itu mereka yang mampu menghadapi ujian itu. Di antara ciri orang yang sabar ketika ujian itu datang kepadanya, apa yang katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itu inna lillahi. Berapa ujian? Inna lillahi, bukan astagfirullah. Oh, anak saya, bapak si Anu, anak si Anu kecelakaan di jalan, astagfirullah. Bukan astagfirullah, inna lillahi. Ini salah kaprah, Pak. Apalagi di film-film, astagfirullah. Kok musibah astagfirullah? Musibah itu innalillahi, astagfirullah itu kalau berbuat dosa.